Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat eh, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sempat hadir. Di sini terlihat Pak Sutami, SMA Negeri 4 Palembang. Terima kasih Pak sudah hadir. Bertiga Pak ya. Siapa lagi tadi yang konfirm hadir Kepala Sekolah? Bapak Ibu, mohon maaf tidak saya sebut satu-satu. Bu Sugiyarti juga terlihat di sini. Eh, Ketua PPDB dan operator. Saya juga mengundang Inspektorat dan BPMP. Pak Jauhari tadi confirm mungkin menyusul sehingga ini kami rekam dan nanti rekaman Zoom ini kita akan eh, kirimkan ke Inspektorat Provinsi dan ke BPMP sebagai bagian komitmen kita sudah serius untuk menindaklanjuti permasalahan PPDB. Baik Bapak Ibu, saya akan coba share screen saja sebentar sebelum nanti meminta penjelasan dari masing-masing eh, Bapak Ibu terhadap buka.s.id perubahan minus daya tahan surat pertama tanggal 4 Juli yang ditandatangani Sekda itu ditolak kementerian. Jadi pengajuan kita tidak diterima dan kita sekarang berproses surat kedua sudah dikirim sekitar 6 Agustus kemarin dan surat kedua kita juga ditolak dan ini kita sedang mencoba proses surat yang ketiga. Nah, di surat yang ketiga ini kami sudah mendapatkan eh, format dari kementerian karena di surat kedua kemarin formatnya masih salah sehingga mudah-mudahan di surat ketiga ini banyak dari sekolah-sekolah yang mengusulkan akan disetujui. Kalau kemarin semuanya masih tidak disetujui. Yang paling penting dari semuanya adalah Bapak Ibu dimohon mengisi format yang input data perubahan daya tampung ini. Nah, jadi goyang-goyang ini yang paling penting dari segi isi. Ini tinggal dicentang saja. Nanti dipilih kabupaten kotanya. Kalaupun namanya tidak ada di daftar, namun Bapak Ibu bermasalah terhadap sinkron, jumlah PPDB-nya melebihi eh, dari SK Kepala Dinas, maka wajib mengisi. Ini saya contohkan misalnya SMA 1 Merdeka ya. Kemudian ini jenjangnya pasti SMA karena kita ngikutin format dari kementerian maka seperti ini. Jumlah rombel semula sesuai SK Kadis misalnya ada 10 kelas ya di SMA tersebut. Total daya tampungnya sehingga menjadi 360. Jumlah siswa perombel pastinya 36 karena SK Kadis kami buat berdasarkan perkalian antara jumlah rombel dan jumlah jumlah ruang kelas dengan 36 sehingga dapatlah total daya tampungnya 360. Nah, sekarang yang perubahan usulan atau yang akan menjadinya seperti apa? Rombelnya apabila kita mau tambahkan menjadi 11, maka pastikan dulu bahwa eh, ruang kelasnya ada. Ruang kelasnya ada ini artinya di Dapodik dia terdata. Walaupun misalnya ruang kelasnya ada tapi di Dapodik sudah dialihfungsikan menjadi ruangan lain, maka pasti akan ditolak usulannya. Sehingga harus tetap dibuat 10. Namun kalau Dapodiknya sudah dirubah menjadi 11 dan ruang kelasnya memang ada atau ruang belajar yang dijadikan ruang kelas seperti Pak Ridwan ya. Pak Ridwan SMA 13 itu ada ruang belajar dijadikan ruang kelas memang tidak difungsikan. Maka dianggap sebagai ruang kelas dan Dapodiknya disetting sebagai ruang kelas. Sehingga Pak Ridwan bisa menambah rombel. Namun apabila tidak ada ruang kelas di Dapodik, maka tidak boleh menambah rombel. Yang ada ini apabila kasusnya adalah ada ruang kelas maka mudah nih tinggal nambah eh, satu apa namanya satu rombel lagi total daya tampungnya tinggal berapa apakah 36 atau menambahnya kurang dari 36 misalnya yang nambahnya adalah 30 orang menjadi 390 kamu tidak harus 36 kan ini total daya tampung yang akan diusulkan. Sebaiknya dikunci saja Bapak Ibu bahwa jangan lagi ngasih slot-slot memberikan slot karena nanti malah menimbulkan gejolak lagi ada oknum-oknum yang berkepentingan. Kami juga tidak tahu di pemerintahan kalau ada intervensi lagi. Ketika melihat ada slot, maka itu adalah kesempatan dan dikhawatirkan terjadi salah paham. Tapi kalau sudah pas dikunci, maka siapapun yang mengintervensi, kami harap itu bisa dijelaskan bahwa ini sudah ditandatangani gubernur dan tidak bisa diubah lagi. Jadi tolong hati-hati nulisnya. Nah, siswa perombelnya menjadi berapa? Karena dia ini menambah rombel jadi tetap 36 ya kalau dibulatkan. Mungkin malah 35, sekian. Kasus kedua, kalau tidak ada ruang kelas. Misalnya di SMA 1 Merdeka ini misalnya nambah 30 orang. 30 orang, alasannya apalah pokoknya dia terjadi penambahan 30 orang. Namun tidak ada ruang kelas, maka di sini tetap dibuat 10 kelas dengan jumlah total daya tampung setelah ditambah menjadi 390.
Sehingga berapa rasio siswa rombelnya, maka 390 dibagi 36 dibulatkan. Rata-rata seperti itu. 390 dibagi 36, eh, 300 sebentar, sebentar. 390 dibagi 10, 39 lah ya, ini kan gampang. 39, 39. Jadi per kelasnya 39 disebar secara merata. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, mohon hati-hati apabila tidak ada ruang kelas, tolong memakai sistem seperti ini, disebar saja anaknya di kelas-kelas lebih dari 36. Ini ada kebijakan yang baru disampaikan kemarin siang oleh Kementerian Pak Prapono, namun harus ditandatangani Gubernur, Inspektorat, dan mungkin Ombudsman. Ombudsman ini sedang kita kaji lagi apakah perlu apa tidaknya. Eh, Batas maksimalnya tentu diharapkan tidak lebih dari 45 ya. Tapi kalaupun toleransi terakhirnya sih kemarin di Zoom dengan kementerian, satu rombel itu 50 orang. Tapi ini sangat padat ya, bahkan kata Pak Sekretaris Ditjen ya, kalau kelas itu sampai isinya 50 orang, maka gurunya ngajar dari teras, dari luar kelas. Karena sekolah itu sudah sangat padat, rapat, sirkulasi udara, belum kalau ujian, kalau ada tugas, meriksa gurunya pasti stres. Jadi kami berharap sih sebenarnya idealnya di bawah 40. Nah, ini pun tidak tahu apakah nanti akan ada kebijakan lanjutan apa tidak. Karena di dalam Permendikbud 47 itu dikunci seharusnya 36 maksimal. Nah, alasan perubahannya, silahkan dijelaskan alasannya secara detail sebagaimana yang sudah Bapak Ibu lihat, nama pengirimnya, tulis nama lengkapnya, nomor HP-nya dituliskan. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu ya, kami harapkan ini bisa selesai hari ini, bahkan kalaupun harus sampai besok, maka sebelum jam 9, karena kami besok pagi akan mengantarkan nota dinas ke gubernur, langsung kita minta tanda tangan gubernur untuk rekap semuanya dan kita kirim ke pusat. Kalau sudah lengkap, namanya proses di gubernur biasanya berjenjang mulai dari masuk ke staf ahli, asisten, dan seterusnya. Jadi mohon Bapak Ibu segera mengisi. Nah, sebenarnya intinya adalah kita hanya mengisi, ini hasil inputnya bisa kita lihat ya. Kita juga bisa saling lihat sekolah lain. Nah ini, yang berwarna hijau ini adalah kondisi sebelum, yang berwarna merah adalah kondisi sesudah. Nah, jadi sebenarnya kuncinya adalah di kolom hijau dan merah ini. Berapa sebelum, berapa sesudah, beserta alasan-alasannya. Nah, ini yang sudah mengisi, dan ini ada yang kami delete. Kenapa kami delete? Karena tidak ada penambahan, tidak perlu ngisi. Ini kan hanya untuk yang bermasalah sinkron saja. Nah, kalau SMA-SMA lainnya yang tidak ada masalah, tidak perlu ngisi. Dan kalaupun di dalam data per sekolah ini nanti ada yang bermasalah tapi belum ada datanya, maka akan kami tambahkan. Jadi sebanyak-banyaknya yang bermasalah, yang tidak bisa sinkron, yang penerimaan PPDB-nya melebihi daya tampung SK Kadistik harus ada di daftar ini. Maka kalau nanti sampai tertinggal, terlewat, sudah diteken gubernur, waduh, repot minimal pasti Pak Kepala Dinas kita yang kena marah dulu. Kenapa kok sampai ada yang tertinggal? Dan ini ada yang belum kirim, kami juga menunggu sekolah-sekolah yang belum mengirimkan. Mohon jika ada operator, ketua PPDB, Bapak Ibu kepala sekolah yang tahu sekolah-sekolah ini, kontak personnya tolong dihubungi. SMA 4 belum ya Pak Sutami ya. Eh, supaya seluruhnya nanti yang belum kirim ini mudah-mudahan habis. Sehingga semuanya menjadi sudah kirim. Nah, kalau kita lihat ini baru 44% yang mengirimkan dari total 47 orang, baru hampir setengah. Yang belum kirim masih 26 orang. Itu Bapak Ibu terkait dengan pengisian data perubahan daya tampung. Jadi tidak penambahan rombel, tapi perubahan daya tampung saja atau penyesuaian daya tampung. Jadi redaksinya juga kami dikoreksi oleh BPMP untuk tidak menggunakan redaksi penambahan rombel. Kemudian setelah beres ini semua terkait dengan data perubahan daya tampung, untuk beberapa hari ke depan, mungkin kami batasi sebenarnya sore, Senin sore sih kami batasi jam 3, agar mengisi surat pernyataan kepala sekolah. Surat pernyataannya ini ada, bisa di-download, tapi enak pakai Word aja, langsung di-download dan ditambahi kop sekolah. Ini redaksinya sebenarnya bisa fleksi. Rasa ada yang tidak pas di Bapak redaksi dari kementerian untuk surat pernyataan gubernur, dan nanti juga mungkin Pak Kepala Dinas juga membuat surat pernyataan. Intinya kami meyakinkan Pak Gubernur supaya beliau berkenan untuk tanda tangan, maka kita harus memastikan bahwa di sekolah itu tidak ada pungli, tidak ada jual beli bangku.
dan sudah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Oh, ini kurang huruf N ya. Perundang-undangan. Nanti saya perbaiki dulu. Yang telah disampaikan oleh Dinas Pendidikan. Nah, jadi termasuk kebijakan, peraturan, dan semuanya. Sekolah-sekolah sudah tegak lurus pada dinas. Intinya itu. Kalaupun ada hal-hal yang dianggap salah oleh pimpinan, oleh ombudsman, inspektorat, dan lain-lain, maka semuanya sudah dikoordinasikan ke Dinas Pendidikan. Sehingga posisi kepala sekolah dalam PPDB tahun ini tidak ada yang salah. Tidak ada yang melakukan kesalahan secara masif atau secara besar, hanya kalaupun ada kesalahan administrasi, kekurangan, itu semuanya karena dinas belum menyampaikan. Misalnya terlambat untuk melakukan rapat PPDB, eh, pengumuman yang ditandatangani kepala sekolah, dan itu pun tidak di semua sekolah, hanya beberapa sekolah saja. Di tempat lain ada yang membaca Permendikbud dan sudah melaksanakan hal itu. Nah, jadi surat pernyataan ini tolong diperbaiki nanti redaksi di poin keduanya perundang-undangan saya masih eh, typo, nanti saya perbaiki juga. Poin satu ini sesuai dengan format dari kementerian eh, bahwa perubahan ini adalah data yang benar dan valid. Yang kedua, masalah pungli dan jual beli bangku. Yang ketiga, apabila nanti ada penyalahgunaan terhadap perubahan ini, ada terbukti misalnya dari pihak sekolah terdapat pungli dan jual beli bangku dengan ada penambahan ini, maka kami akan proses. Saya sudah beberapa kali mengirim rekaman bukti transaksi dan jual beli bangku pungli ke inspektorat. Saya juga ada kawan di KPK, saya kirim juga supaya Sumsel mendapat atensi. Di Ombudsman pun saya kirim agar tahun depan kita lebih hati-hati sehingga ketika tidak ada unsur pungli dan jual beli bangkunya, mudah-mudahan motif dari penyalahgunaan PPDB ini bisa diminimalisir. Poin 4, bahwa pelaksanaan PPDB tahun ajaran berikutnya sesuai dengan peraturan, ini juga dari kementerian. Poin kelima, bahwa pelaksanaannya tahun depan akan selalu berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan dan tidak bersedia diintervensi oleh pihak manapun untuk melanggar aturan, apapun konsekuensinya. Nah, kami berharap tahun depan seluruh kepala sekolah bisa berpegang teguh pada poin 5 ini, karena ini juga saya praktekkan di PPDB tahun ini. Seperti kemarin, ada salah satu oknum yang meminta saya untuk memasukkan ke salah satu sekolah. Kondisinya sudah penuh dan sudah menghadap kabit, dan saya bilang ke Pak Kabit, Pak, ini kondisi penuh dan kita sudah dapat penolakan dari kementerian. Kalau saya masih dipaksa melanggar aturan, lebih baik Bapak usulkan saja saya berhenti dari kasih peserta didik. Nah, yang lainnya juga saya begitu kan. Siapapun yang seperti itu ya sudah, kalau kita kompak se-Sumsel Raya rasanya intervensi itu bisa kita cegah sama-sama. Tapi kalau kita parsial, ada yang bisa, ada yang tidak, ada yang begini begitu. Nah, itulah celah kita untuk diadu domba sehingga kita tidak bisa tegak lurus pada aturan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi momen perbaikan agar tahun depan pimpinan kita juga kepala dinas bisa langsung menemui kepala kejaksaan, kepala kepolisian daerah, Forkopimda lainnya, gubernur, ketua DPR untuk deklarasi tanda tangan sama-sama dan betul-betul mengawal sama-sama sehingga tidak ada intervensi. Ini udah dibahas di nasional kok. Penyebab-penyebab semua ini tidak lain adalah intervensi semua. Dan kami juga sudah buka-bukaan Zoom kemarin, bahkan ada yang satu kelasnya tuh lebih dari 45, ketika sudah disalurkan ke swasta, dengan adanya Zoom kemarin mau ditarik lagi dan dilarang oleh kementerian, jangan. Ketika sudah disalurkan ke swasta, biarlah, tidak usah ditarik lagi, karena itu adalah asalnya dari intervensi-intervensi yang tidak sesuai aturan. Nah, surat pernyataan ini juga nanti ada lampirannya. Dan ini kita tembuskan ke KPK, kita tembuskan ke Dirjen PAUD, Irjen, Kepala Kepolisian, Kejaksaan, Ketua Komisi 5, Kadistik, Inspektur, Kepala BKD, Kepala Ombudsman, Satgas Cyber Pungli, dan BPMP. Lampirannya itu berupa analisis perubahan daya tampung. Nah, ini adalah yang diisi tadi, berapa kondisi semula dan kondisi usulan setelah perubahannya. Kalau misalnya kondisi di tempat Pak Sutami, saya ambil sampel lagi Pak Sutami SMA 4. Dari 10 rombel itu hanya menambah 2 orang, maka nanti siswa per rombelnya dibikin breakdown ya Pak ya. Poin 4C ini bahwa 2 rombel sama dengan 37 orang, 8 rombel sama dengan 36 orang. Nah, di sini dijabarkan. Kalau di Excel tadi kan agak sulit mungkin menjabarkannya, kecuali di keterangan. Karena kalau di sini tidak bisa dijabarkan secara terpisah, dia hanya berupa angka. Tapi kalau di keterangannya mau ditambahkan juga boleh.
Nah, jadi lampirannya ini tolong dijelaskan semua. Eh, Batasan perubahan bahwa jumlah ruang kelas di Dapodik tidak boleh kurang dari jumlah rombel setelah perubahan. Jadi poin 5B, apabila lebih banyak dari poin 5A, maka dilakukan penyesuaian daya tampung dengan menambahkan kelebihan peserta didik di rombel yang sudah ada. Nah, adapun seperti tadi ya, contohnya ketika nambah 30 orang, tetap 10 rombel, maka per kelasnya menjadi 39, tanpa menambah rombel lagi, sehingga tetap nanti labnya bisa digunakan. Nah, ini mungkin juga kasus yang akan terjadi di SMA 2 Palembang, yang tadinya menambah satu rombel memakai lab, agar dibatalkan memakai labnya dan disebar saja secara merata menjadi kelas gemuk lagi. Tadinya berharapnya kelas kurus ya, pas 36. Tapi karena kebijakan pusat kemarin siang sampai sore kami rapat Zoom itu tidak diperkenankan menambah rombel apabila tidak ada ruang kelas, maka dimaksimalkan di ruang kelas yang ada dengan jumlah melebihi 36, di atas 36, dan di bawah 50. Nah, ini adalah analisis profil calon peserta didik. Tentu kita juga meskipun misalnya ada intervensi, tapi memiliki pertimbangan apakah anak yang masuk cadangan potensial atau susulan itu berasal dari peserta didik yang tidak mampu, disabilitas, karena dia tidak ada biaya ke swasta, atau kondisi-kondisi yang harus dibantu, karena ada juga RCO, respon cepat ombudsman dan atensi dari inspektorat. Nah, itu juga atau dia berprestasi dan kemudian tidak bisa masuk dan atau berada di wilayah zonasi dan seterusnya. Ini dijelaskan bisa dihapus yang tidak perlu, bisa disesuaikan. Nah, ini juga diminta oleh BPMP berapa sebaran sekolah terdekat. Kalau misalnya masih ada sekolah terdekat radius 3 sampai 5 kilo, seharusnya dialihkan dulu peserta didik itu ke sekolah terdekat. Namun apabila sudah penuh, barulah boleh kita melakukan penyesuaian perubahan daya tampung atau penambahan di rombel yang sudah ada. Nah, di sini juga ada kemungkinan bahwa misalnya poin D ini ada kuota di sekolah lainnya, namun yang bersangkutan tidak bersedia dan kemungkinan memilih putus sekolah. Dijelaskan, mungkin karena di sekolah terdekat itu menurut orang tua dan anak belum layak dari segi sarana prasarana, keadaan guru, dan lain-lain. Dan ini terakhir apabila ada alasan lainnya, contohnya di SMA 1 Madang Suku 1, itu SKKDisnya sudah benar jumlah rombelnya, tapi di file Excel yang saya kirimkan ke kementerian lupa saya update. Jadi kesalahannya di saya sehingga salah ketik bahasanya. Kalau Bapak Ibu lihat di bagian hasil ini SMA 1 Madang 1 itu alasannya adalah salah ketik, salah penulisan. Nah, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Eh, kita ada yang angkat tangan sebelum saya panggil satu-satu. Mungkin kita lihat yang angkat tangan dulu. Saya mulai dari Pak Muhammad Nasir. Silahkan bicara Pak. Pak Muhammad Nasir. Kalau belum bisa bicara Pak Ruslan atau Budi Juli. Nah ini ada tiga dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Oke, perkenalkan Pak Anang, saya Ruslan Ridwan, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Buai Pemaca. Oh iya Pak Ruslan, siap. Ya, kondisi sekolah kami kan itu kan unit sekolah baru. Tahun Mm-mm. kemarin kan bangun 3 rombel, 3 ruang kelas, satu ruang guru, dan ruang PU dan ruang kepala sekolah itu Iya, iya. yang adanya. Sekarang Mm-mm. kan ini kan sudah kelas 11, Pak. Kami Iya. kan belum ada penambahan penambahan apa kelas nih. Artinya kami sekarang itu double shift. Eh, kelas 10 naik kelas 11 itu dari 4 kami jadikan 3 karena beberapa anak pindah. Terus yang Mm-mm. sekarang eh, kelas 10 kemarin kami menyiasati 4 rombel karena apa sedikitnya apa namanya itu yang kelas sekitar itu tidak terlalu banyak kan. Ternyata Mm-mm. anak-anak yang mondok di luar di kabupaten kota lain di Jawa sana itu mereka pulang Pak karena melihat adanya sekolah di dekat mereka itu sekolah negeri dan Mm-mm. proses pembelajarannya Insya Allah jadi bagus sehingga animo masyarakat kembali ke daerah Oke, sehingga dari 144 jadi sekarang tuh 176 Pak double seperti shift ya. itu. Oke. Ya, double. Nah, kalau seandainya tahun depan kami nggak dapat itu, Pak, mungkin kami kombinasi dengan daring kalau kalau kami tidak dapat. Karena kan kami
tiga rombel, tiga ruang belajar dengan kondisi 8 rombongan belajar, Pak. Jadi Iya, tiga iya. ruang kelas dengan 8 rombongan belajar untuk saat ini, Pak. Itu. Sekolah terdekat ada ya, jauh semua Pak ya. Kita sudah pernah Jauh telepon dan dari cerita dulu. SMA Negeri 1 Buai Pace itu sekitar 15 sampai 17 kilo dari sekolah saya, Pak. Tapi Ya, kalau dia mereka itu sampai 20 sampai 30 kilometer. siap. Ini sudah dibahas kemarin Pak oleh Pak Sesdijen, Pak Praptono. Pak Sekretaris Direktorat Jenderal menyampaikan bahwa untuk yang double shift ini akan ada surat khusus terpisah, tapi untuk sementara Bapak isilah di form itu dulu beserta Ya, alasannya siap. dan analisisnya tadi diceritakan panjang lebar di bagian lampiran surat pernyataan Pak ya. Sehingga ketika Siap. kami membuat surat khusus untuk Bapak itu kami sudah dapat bahan-bahannya. Siap. Ya, siap. Tetap Pak diajukan aja ngikuti eh, instrumen pengisian tadi yang data perubahan daya tampungnya segera diisi. Oke, siap. Oke, Ya, terima kasih Pak Anang terima atas kasih. respon cepatnya. Siap, siap. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi, Ari Wahyuza, Hafiz, Ya Pak, ya siapa siapa? yang duluan? Pak Oke, Ari Wayuza Pak. Pak Ari, oke Pak Ari. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Anang yang telah memberikan waktunya kepada kami di Mm-mm, dalam di siang hari ini kita diadakannya ada suatu pertemuan lewat Zoom meeting ini. Ya mm-mm. Pak, ini memang dilema bagi kami. Yang pertama Pak, Ya, kami ini sekolah di SMA 1 Pampangan ini adalah satu-satunya sekolah negeri. Memang ada Alia, Pak Alpokon, itu siswanya bahkan yang dari Alia itu malahan naftar ke kami, Pak. Hidup mm-mm. pala naftar ke kami. Yang dari Pangkal Lampung yang begitu jauh juga sampai naftar ke kami. Jadi kami pun terkejut dengan jumlah kota yang lebih. Sehingga kami dengan kotanya awalnya 6, akhirnya terlampaui ke kuotanya itu, Pak. Sehingga kami ingin kami tolak, bahkan masyarakatnya itu tidak mau. Semuanya bahkan sampai melaporkan ke kantor kecamatan sehingga bisa dibantu Pak untuk bersekolah di SMA Pampangan. Nah itu Jadi Pak. 33 Nah lebihnya Pak ya? lebihnya tuh di 33. sini 6. Ya, dari 33 Pak. Bukan 6, bukan 6 itu Bukan, rasio rombelnya yang 33 ya. ya, Kalau dua jumlah satu rombonnya enam 33. 64, oke. 64. Nah, itu Pak. Nah, itu kan sebenarnya kan mau dibuat kalau untuk disebar jadi 36 itu kan dari kuota itu kan 8 kelas. Ternyata dari Bapak yang jelaskan tadi, kalau 8 kelas itu berarti kami memakai mengalihfungsikan lab. Lab tidak bisa difungsikan. Apabila di Dapodik itu nanti bisa dialihkan dengan kelas itu bisa nggak dapat? Coba Gitu. dulu Pak Dapodik ya kalau ada ruang belajar yang bisa dialihkan ke kelas. Tapi kalau dia Ah, tidak bisa ya tetap Bapak harus distribusikan ke rombel yang sudah ada. Ini iya, Bapak iya yang saya besar. input loh Pak, Iya. tolong diedit. Ini Bapak dari 6 rombel menambah menjadi 21 Oh iya, rombel. 21 salah. Banyak nian Pak, 98 ya bukan klik tiga ya. puluh enam. Eh, salah berarti Pak tadi Ya, Pak ini isiannya itu. perbaiki Oke, Pak ya. nanti diedit lagi ya. Bisa diedit kok itu klik lagi linknya dengan email yang sama nanti edit dia jatuhnya. Oke, 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 oke Pak. Ya, itu berarti cepat Oke, tadi Pak. ya Nah, siap. itu yang Oke. pertama Pak. Yang kedua nanti kalau kami tidak bisa, kami ada 18 rombel, berarti kelas 6 kan memang ada 6 rombel, kelas 7 itu ada, kelas 2 itu ada 7 rombel. Nah, itu kan berarti kami nantinya itu kelas 10-nya 6 rombel ingin kami gemukkan Pak itu kan. Jadi 26 Pak isinya dibagi dari rata-rata itu 26 Pak dibagi 44 6 ya. berapa? 44 sudah 26 dihitung. 4 44 dibagi Pak. 6. Sudah 4 dihitung. tidak apa-apa. Kalau Ah, memang ah. daripada tidak sinkron Pak, lebih baik 4-4 sementara nanti setelah agak reda mungkin kita usulkan lagi untuk kebijakan yang Iya, lain. ke Kita menjadi nyelamatkan 7 batas kelas tiga nanti ya. satu dulu Iya. ya. Nyelamatkan yang Ya, ini dulu nah, aja. Batas 31 ini bikin jadi 4-4 itu adalah alternatif terakhir Pak ya. oke, berarti yang kelas 10 ini bisa dimasukkan dengan ke kelas yang yang siswanya belum belum masuk rombel, Pak. Akan kami masukkan ke rombel rombel yang 16 itu berarti langsung bisa sinkron, Pak, sebelum tanggal Iya, 31 ini, berarti. iya, iya, iya. Itu memang permintaan dari kementerian, masukkan, sebarkan. Apabila kondisinya tidak ada ruang kelas, maka tambahkanlah di ruang kelas yang ada atau rombel yang ada dengan batasannya 50 pengunciannya dari sana. 50 Oke, anak per siap, Pak. rombel. Daripada tidak bisa Oke, ya. sinkron, Pak. Lanjak ke dulu lah, Pak. Iya. Masuk ke dulu. Ya, Pak. Kami ini Ya, sebenarnya kelas 10 kelas 11-nya sudah sinkron. Kelas 11 12-nya sudah, Pak. Permasalahannya di kelas 10 ya, kemarin. Makanya makanya untuk kelas 10 menunggu belum data inilah. sinkron. Tapi Iya, Bapak menunggu data. alasannya kurang banyak nih, Pak. Kalau perlu alasannya detailkan lagi dengan analisis tadi Pak ya. Di dalam Oke, lampiran surat siap, siap, pernyataan Pak. ada analisanya. Ya. Mudah-mudahan Oke, besok siap, sehari siap. bisa fokus ke situ.
Oke, siap, siap. Oke, Pak Nang, itu aja. Terima Ya, kasih ya. terima kasih. Jadi Oke. itu. Oke, Silahkan siap. yang lain yang bisa bicara. Pak Ahmad Rosidi sudah saya unmute. Pak Siap. Ahmad Rifai. Oh ya, siapa duluan? Silahkan Pak. Ya. Mm-mm. Ranau Lanjut. Tengah ya Pak ya. Ya, dengar Pak Budi ya. Lanjut Pak, lanjut. Halo, kok hilang suaranya? Eh, hilang Pak suaranya. Bapak Ibu, nanti kalau Zoom-nya terputus, kita masuk ke sesi kedua ya Bapak Ibu kalau masih ingin diskusi. Tapi kalaupun sudah merasa cukup informasinya, tidak mau ikut Zoom lagi, tidak apa-apa. Nanti kalau tidak sempat bahas nanya satu persatu, nanti saya minta konfirmasinya di grup aja. Kalau ada yang mau dilaporkan atau Ranau ada Tengah permasalahan. Pak Anang, mohon Ya, izin. lanjut, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Ya, Anang. Kami ya, dari SMA 1 Ranau Tengah. ya, Alhamdulillah pada hari ini bisa langsung Zoom bersama dengan Bapak. Di ya. sini perlu kami sampaikan untuk SMA Negeri 1 Ranau Tengah. Sebelumnya terbaca Lima. dari dari apa namanya surat dari edaran 5 rombel Pak ya. Mm-mm. Nah, namun kapasitas 180 siswa. Namun pada kenyataannya ternyata kita sampai di 209 siswa kita. Nah, Ya, jadi apa namanya nih kami menambah ruang 216 kelas Pak. baru. Tapi 216. ya 216 kapasitas 216 kapasitas untuk penambahan satu rombel, Pak. Oh, untuk satu rombelnya nih, siap. Ya. Nah, jadi apa namanya kami tidak istilahnya menggunakan ruang lab atau sebagainya karena di tahun 2019 2020 SMA 1 Ranau Tengah memang pernah sampai 17 rombel siswa kita. Oh, berarti Nah, banyak ruang kelas yang kosong, Pak ya. ya Berarti kemarin masih ada satu rombel lagi, Pak, satu ruang kelas yang lagi. untuk satu ruang kelas lagi. Dapodiknya Makanya sudah kemarin tuh 6 rombel, Dapodiknya 6 ruang, Pak ya. ya sudah Oh dibuat ya. 6 ruang. Ah, Ah, syukurlah, siap, siap. Oke, ah. bisa, Jadi bisa, bisa. pertanyaan kami, kalau seandainya seperti yang disampaikan oleh Pak Anang tadi, kalau disebar di 5 kelas sebelumnya, Pak, konsekuensinya karena kita sudah pembagian tugas mengajar, ada 4 guru sertifikasi yang tidak memenuhi syarat. Kalau misalnya kita mau disebar di 5 rombel, nah jadi sekarang ini keadaannya masih kami buat di 6 rombel, Pak. Kalau memang ada Tapi ruang kelasnya boleh Pak nambah rombel. Saya tadi kan menyampaikan untuk uh, kasus uh, sekolah yang tidak punya ruang kelas di Dapodik. Dapodiknya uh, masih ruang kelasnya 5 misalnya. Ya itu uh, tidak boleh uh, nambah harus disebar. Tapi kalau Dapodik Bapak sudah 6 ruang kelas ya insya Allah aman Pak. Jangan dibikin aman. 5 lagi. Biarkan dia tetap Uh, 6. Karena Dapodik Bapak uh, sudah 6 ruang kelas, 6 rombel. Pas. uh. Nah untuk Jadi sekolah artinya Pak, lain ya boleh boleh. Gimana? artinya untuk sinkron kami sudah bisa Pak ini yang ke-6 ini rombel tadi. Bisa Karena mungkin besok sampai lusa, Pak. Besok ini kan besok kami lusa Pak kirim ya. dulu ke pusat. Makanya kita nunggu Uh, nih sekolah lain yang belum-belum ini. Mudah-mudahan ini masih ada berapa sekolah yang belum nih. Masih 26 sekolah nih, Pak. Kalau 26 sekolahnya ini terlalu lama kan jadi penghambat juga, Pak. Kita saling ingatkan aja, Pak ya, tolong ya di grup operator, Pak ya, atau di grup-grup Oke. apalah gitu. Bahwa sekolah-sekolah Uh. ini tolong segera supaya tidak menghambat yang lainnya. Oke, siap Pak. Oke. Ya, seperti di Oku Selatan kan Buai Runjung dengan ini Buai Sandang Ngaji, Pak ya, yang Mm-mm. belum Ya, konfirmasi. ya, tolong Mm-mm. Pak diingatkan Pak, jangan sampai ada yang ketinggalan. Nanti sudah diteken gubernur, tiba-tiba Pak saya juga tidak bisa sinkron. Nah itulah yang bikin kita dimarah rame-rame. Oke, siap Pak. Oke, Makasih Pak atas makasih. penjelasannya Pak. Siap, siap, siap. Sama-sama Makasih. Pak. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang dapodiknya belum disesuaikan, maka solusinya disebar. Tapi kalau bisa mengubah dapodiknya ruang kelasnya tersedia di dapodik, maka silahkan nanti rombelnya juga boleh menambah.
Jadi itu ya Bapak Ibu, kami belum sampai pada pengecekan apakah yang diubah menjadi ruang kelas betul-betul ruang kelas atau ruang belajar lainnya. Sementara kita anggap bahwa semua yang dijadikan ruang kelas adalah betul-betul ruang kelas. Namun kalau tidak tersedia ruang kelasnya di Dapodik, maka jumlah penambahan rombelnya tolong dialihkan menjadi ditunda, dibatalkan menjadi eh, distribusi ke rombel-rombel yang sudah ada. eh, Siapa lagi nih? Nurmansah, terus Hafiz, Ahmad Rifai. Siapa yang mau bicara? Silahkan. Oke, izin Pak, Ya, Hafiz dari SMA Hafiz. Negeri Oke. 1 Madang Suku 1 Pak. Oh iya, 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 siap. Pak Iya, Hafiz. izin Pak mau bertanya, tadi kan SMA kita itu bermasalah di penulisan Pak. Kemarin Ya, kan tertulis 5 rombel, tetapi sekolah kita tuh bersedia 6 rombel Pak. ruang Nah, kelasnya 6 es- rombel ya di Dapodik ya? iya benar Pak. Ya, enggak Nah, apa-apa. jadi Siap. ketika saya nambah 6 rombel itu jelas invalid Pak ya, karena nggak Ya, diakui dari iya, pusat. Nah, siap. tadi saya dengar kata Pak Anang bisa dijadikan kelas gemuk, Pak ya, 50 siswa ya. Tapi itu nanti kalau misalnya ini kan ruang kelasnya ada. Kalau bisa tetap Iya, 6 Pak. rombel. Kalau masih gagal juga 6 rombel, baru kita alihkan menjadi kelas gemuk ya. Iya, Pak. Kalau Hmm. Madang satu ini kayaknya ACC deh ini karena nggak ada masalah. Di SK Daya Tampung juga 6. Hanya di data Excel yang saya kirim aja dia saya tulis 5 belum saya update. Ini sudah Oke, cukup siap, kok Pak. Madang satu dengan alasan yang ini sudah cukup. Oke, siap, Pak. Mm-mm. Terakhir semalam itu saya tambah lagi, Pak ya, rombelnya itu masih invalid, Pak, masih Oh iya, merah. memang belum kita ajukan suratnya Pak. Ini kan saya baru dapat formatnya kemarin sore, makanya baru kita isi hari ini. Besok kalau lengkap kita kirim ke Kementerian, lusa mungkin baru kita bisa pantau hari Selasa. Ya Pak ya. Oke, lusa berarti, Pak ya, sudah bisa Lusa. berubah, Pak ya. Mudah-mudahan Oh, Pak, kalau sekolah-sekolah yang belum ini beres Pak. Ini yang kadang-kadang jadi masalah ini sekolah-sekolah yang tidak ada perhatian ini Pak. Nyusahi kita yang sudah capek-capek ini nah. Yang masih belum-belum ini. Tolong dibantu kami Pak. Ini masih ada oke, SMA siap, Pak. 1 Belitang 3 di Oku Timur Pak ya. Oke, Belitang 3 siap, Pak. Ya tadi Nanti di... Pak itu juga Suyanto sudah saya WA. Oke, makasih Pak. Siap. Oke, terima kasih, Pak Anang. Ya, siap. Siapa lagi silahkan. Ada Pak Hendrisman, sudah saya unmute. Pak Ahmad juga sudah. Pak Ahmad ini juga pakai lab ya. Nah, tinggal Pak Ahmad mau dijadikan kelas gemuk atau mau lab bahasanya dijadikan ruang kelas. Tinggal gimana kepala sekolahnya aja, Pak. Oke, Assalamualaikum. Salam. Siap. Pak Halo. Ahmad Rifai ya. Hendrisman, Pak. Ya, Hendrisman. Oh ya, lanjut Hendrisman, Pak Hendrisman. Siap, Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Anang, atas Ya. kesempatannya. Dan sejujurnya saya mohon maaf, selalu mewai Bapak. Sering-sering, tidak jelas-jelas. Saya belum bingung, maaf, Pak. Bener. Salah sering mewai Bapak. Tapi sini, ambil kesempatan ngomong Bapak langsung. Siap, Di sini siap. saya mau langsung permasalahan soal kami, Pak. Saya Hendrisman dari SMA 1 Talungbi sebagai Ketua PPDB. Nah, di sini pesan kami adalah kami waktunya mengusulkan waktu itu 7 kelas, Pak ya. 7 rombel. Mm. Kemudian karena hal-hal tertentu yang tidak bisa kami pungkiri dan kami harus Banyak menerima titipan itu itu Mela ya. 10. Iya, itulah Pak Jasarnya. Aduh Pak, Dalam pusing aku rahasia Pak, umum Melo itu pusing karena aku. banyak titipan Iya benar Pak, itu. itulah Pak. Bapak Nah, belum iya Pak, nginput itulah itu Pak. Ruang Mana? Putih, Pak. Ngapa kok belum ngisi? Sudah Pak, sudah Pak, Pak yang Bapak link itu sudah. Apa Bapak ngisinya? Waktu Bapak langsung kirim itu hari Bapak kirim langsung kirim Pak, waktu Bapak kirim link itu. Enggak, saya baru ngirimnya pagi tadi nih. Oh Pak, belum tadi pagi Pak, tadi Iya. ada acara keluarga. Belum Bapak Linknya dapat, Pak maaf Pak. ID perubahan daya Mm-mm. tampung Pak. Linknya baru Siap Pak. siap Pak. Yang Oh iya, goyangan yang iya di situ benar nah, Pak. yang goyang-goyang tuh ya. Oh iya siap S.ID Pak. perubahan Nah ini minus Pak daya kami, tampung. Belum ada nih data oh Bapak di iya sini. Pak. Jadi Ketinggalan lagi Pak. berarti belum kirim Pak. Iya siap siap Belum. Pak. Ini Pak kami kan belum Pak ya. Hanya belum Pak. Memang ngakol pagi belum pagi ini baru buka HP tadi. Tadi konang dusun tadi Pak. Di Oh iya Tanah iya. Akar. Pali. Ini Nah, kan kalau kami kan mobil jauh nih Pali. iya belum Pak. Belum kirim. Oke, Mm-mm. terus gimana? Nah 7 kelas kan yang usul-usul ke, tapi karena harus nerima 10 kelas, jadi kami tahun ini nerima 344 jumlahnya. Jadi kami itu jadi sekolahnya harus 755 karena nambah kemarin jadi 344. Nah, kami buat 10 kelas itu, Pak. Nah, sedangkan ruangan kami itu yo kurang, Pak. Jadi kami sekarang masih dosen, Banyak Pak. yang titipannya Pak. 3 kelas titipan. Ah, Nggak tahu, Pak. Aku bingung itu pas sekolah yang Ya menghandle aku. Aku Allah. bingung juga, Pak. Aku nggak Weh, pusing, Pak. ngalahi SMA 1 Palembang titipan Bapak nih.
Nah itu tahu Pak itu. Terus jadi gimana solusinya? Nah kami solusinya Pak, eh sekarang dosip Pak, terus terang Pak, kami jujur sama Bapak, dosip siang kelas 10 itu. Nah tapi Masya kalau kata Bapak Allah. tadi harus masuk ke apa